Shalom untuk kita semua. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita dalam segala aktivitas kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan yang tertulis dari Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 26. Beginilah firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa naifnya seorang jika ia mengaku Kristen, tetapi ia tidak mengetahui makna di dalam kata Kristen. Kata Kristen adalah sebutan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada masa awal berdirinya gereja. Sebutan ini pertama kali muncul di Antiokhia dan ditujukan kepada murid-murid yang belajar Injil yang diajarkan oleh Barnabas dan Paulus. Mereka disebut Kristen karena menjadi pengikut yang hidupnya mengikuti jejak seperti Kristus yang telah hidup. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang bertekun memperagakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang artinya dalam segala tindakan mereka memiliki penurutan terhadap segala kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang demikian adalah orang-orang Kristen yang sejati. Namun di zaman ini, banyak orang merasa sudah menjadi Kristen hanya karena mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan, padahal mereka tidak pernah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mereka tetap menaruh sakit hati dengan yang lain, dengan orang yang menyakiti hati mereka. Mereka juga menjadi pemarah terhadap orang yang memarahi mereka. Yang suka berdusta tetap saja suka berdusta. Yang suka mengingini yang bukan menjadi hak dan miliknya tetap mempraktekkan kehidupan lamanya. Menjadi seorang Kristen dewasa tidak ditandai dengan pergi ke gereja dan memiliki berbagai atribut kekristenan, seperti nama pribadi yang bernuansa Kristen, kalung salib, dan mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan di seputar wilayah gereja. Sebab ini adalah kemasan luar saja yang nampak sebagai orang Kristen yang beragama Kristen tanpa mengenakan kehidupan kekristenan yang sejati. Proses mengalami perubahan untuk serupa dengan Tuhan Yesus ini adalah ciri utama seorang Kristen yang tidak bisa digantikan dengan ciri yang lain. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sejatinya kekristenan adalah proses perjalanan hidup orang percaya untuk terus-menerus mengalami perubahan karakter sehingga bisa mengenakan gaya hidup yang diperagakan Tuhan Yesus. Dengan demikian, kekristenan yang sesungguhnya bukanlah agama, tetapi jalan hidup setiap hari dan di sepanjang waktu kita untuk selalu mengenakan pribadi Kristus di dalam diri kita. Sebab di dalam kekristenan yang penting adalah perubahan karakter. Dari karakter manusia yang mengenakan kodrat dosa menjadi manusia yang mengenakan kodrat ilahi. Jika hari ini kita belum mengenakan hidup kekristenan yang sejati, maka kita perlu bertobat secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan memimpin kita untuk hidup mengenakan kehidupan seperti Dia telah hidup. Sebagai orang Kristen dewasa, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan saja untuk menjadi orang beragama Kristen
yang menikmati keselamatan jiwa saja, yaitu jaminan masuk surga bila mati nanti. Tetapi kita dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus sebagai murid yang mengikuti jejaknya. Menerima Tuhan Yesus berarti bersedia mengikuti Tuhan Yesus dengan cara hidup yang dikehendakinya, memikul salib setiap hari dan menyangkal diri bahwa kewargaan kita bukanlah dari dunia ini, melainkan di kerajaan Tuhan Yesus di sorga. Mengenakan kehidupan seperti Dia telah hidup dengan bertekun dan setia sampai akhir. Amin.